Dan terakhir, nah ini David Ben Gurion lah, David Ben Gurion lagi. Ini adalah Perdana Menteri Israel pertama, dan ini saya harap didengar oleh pejabat tinggi Indonesia nih yang sedang dirayu-rayu untuk normalisasi. Perhatikan ya, apa kata David Ben Gurion? Sekiranya saya seorang pemimpin bangsa Arab, saya tidak akan pernah membuat perdamaian dengan Israel. Nah, saya juga mau membahas tentang tadi sudah saya sampaikan ya. Di sini saya ada bukunya Z.A. Maulani tentang Zionisme menaklukkan dunia. Ada beberapa statement-statement dari para petinggi Zionis dalam beberapa wawancara. Kita mulai dari statementnya Theodor Herzl. Theodor Herzl ini adalah bapak Zionisme internasional. Apa kata Theodor Herzl tahun 1865? Dia mengatakan, usir penduduk yang tak berduit sen pun itu keluar dari perbatasan Palestina dengan cara menolak lapangan kerja. Kedua proses, baik meniadakan mereka dari kepemilikan maupun pengusiran kaum melarat itu harus dilaksanakan dengan cara yang sangat hati-hati dan dengan kewaspadaan. Jadi itu adalah instruksi dari Theodor Herzl. Kemudian juga ada pernyataan dari Joseph Weitz. Joseph Weitz ini ketua Departemen Kolonialisasi dari Badan Yahudi. Ya, diangkat dari buku Yuri Davis. Apa dia bilang? Dia mengatakan bahwa kebutuhan kita ialah melanjutkan watak negara yang bersifat Yahudi secara lestari. Caranya dengan membatasi minoritas non-Yahudi di mana jumlah mereka tidak boleh lebih dari 15%. Saya telah sampai pada posisi dasar ini sejak tahun 1940. Dan saya masukkan ke dalam buku harian saya, kata Joseph Weitz. Kemudian, ini keterangan dari Robin, dikutip oleh Sabri Jiryas, diceritakan oleh Uri Lubrani, penasihat khusus Perdana Menteri Ben Gurion, bidang urusan Arab. Dia bilang apa? Kita akan menurunkan peran penduduk Arab di Palestina menjadi tidak lebih daripada tukang potong kayu dan pelayan. Jadi memang mereka itu, impian mereka adalah memperbudak warga Palestina. Setelah mereka menguasai tanah Palestina, mereka mengusir warga Palestina atau memperbudak warga Palestina. Memperbudak di sini nggak hanya memperbudak dalam artian yang kita pahami ya. Menjadi juru bicara mereka itu pun artinya memperbudak. Nasdaili itu secara nggak sadar dia adalah budak penjajah itu, yang menjadi lidah para penjajah untuk masuk ke dalam wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh para pejabat-pejabat tinggi Zionis Israel. Sekarang kita dengar pengakuan menurut Ben Gurion. Ben Gurion ini adalah Perdana Menteri pertama Israel. Dia bilang apa? Kita harus melakukan segala upaya untuk menjamin agar mereka, pengungsi Arab Palestina, tidak akan pernah kembali ke Palestina. Ya, jadi inilah salah satu kesuksesan Israel, yaitu mengusir warga Palestina dan agar tidak kembali ke Palestina. Ini adalah barometer kesuksesan Israel, yaitu mengusir warga Palestina dan tidak memperbolehkan mereka kembali ke tanah mereka. Nah, kemudian juga ada pidato dari Moshe Dayan, ya. Ini juga salah seorang petinggi Zionis tahun 1969. Dia mengatakan, perkampungan Yahudi kita bangun di bekas perkampungan Arab. Kita bahkan tidak pernah tahu nama dari perkampungan Arab tersebut. Dan saya tidak dapat menyalahkannya, karena buku-buku ilmu bumi sudah tidak lagi dibaca. Maksudnya geografi kali ya, ilmu bumi itu. Lagi pula perkampungan Arab sudah tidak ada lagi di sana. Nahlal, ini nama pemukiman ilegal Yahudi. Nahlal dibangun di bekas kampung Mahlul. Kibbutz Vat di bekas Jipta. Kibbutz Sarit di bekas Hunifi. Kfar Yunusya di bekas Talal Asyuman. Tidak ada sepotong pun tempat yang dibangun bukan di bekas perkampungan Arab. Ya. Kemudian satu lagi nih, dari Yoran Bamforat, dilaporkan oleh Yediot Ahronot tanggal 14 Juli 1972. Apa dia bilang? Adalah menjadi kewajiban dari setiap pemimpin Israel untuk menjelaskan kepada masyarakat dengan cara yang jelas dan berani mengenai beberapa fakta tertentu yang telah terlupakan bersamaan dengan lewatnya waktu. Apa fakta itu? Yang utama diantaranya adalah bahwa tidak ada yang namanya Zionisme, kolonialisme, atau negara Yahudi tanpa pengusiran orang Arab dan penyitaan tanah mereka. Kemudian Israel Koenig, ya, Israel Koenig ini juga pejabat tinggi Israel. Dia mengatakan kita harus teror, bunuh, intimidasi, sita tanah, dan memutuskan semua pelayanan sosial untuk membersihkan tanah Galilea dari penduduk Arab.
Dan terakhir, nah ini David Ben Gurion lah, David Ben Gurion lagi. Ini adalah Perdana Menteri Israel pertama, dan ini saya harap didengar oleh pejabat tinggi Indonesia nih yang sedang dirayu-rayu untuk normalisasi. Perhatikan ya, apa kata David Ben Gurion? Sekiranya saya seorang pemimpin bangsa Arab, saya tidak akan pernah membuat perdamaian dengan Israel. Ini wajar, kita telah merampas negeri mereka. Bayangkan coba. Ya, ini kata-kata ini keluar langsung dari para petinggi Zionis Israel. Dan masih banyak lagi statement-statement rasis, statement-statement diskriminatif dari para founding father-nya Israel, ya, yang kalau dibaca itu bikin kita semakin sadar dan semakin marah. Dan ini yang harus juga dipelajari oleh Mas Daily. Makanya bahaya ketika anak muda ini terlalu semangat, ya, tidak bisa mengontrol emosi, dan darah mudanya tidak bisa diimbangi oleh pengetahuan dan sejarah. Harusnya dia baca sejarah Israel, harusnya dia baca sejarah penjajahan di Palestina. Ya, dan ya jangan terlalu mengklaim lah. Kalian juga nggak boleh benar-benar mengambil informasi dari saya 100% ya, tapi baca lagi deh. Karena yang saya sampaikan ini juga kutipan-kutipan, tapi insya Allah kredibel ya informasinya, gitu kan. Penting sekali teman-teman untuk kita terus menggali tentang informasi, ya, tentang sejarah. Kalau kata Bung Karno kan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, gitu loh. Dan sejarah pun harus difilter, ya, karena nggak semua tulisan sejarah ini adalah fakta. Kita tahu lah sejarah ditulis oleh para pemenang. Ya, baik teman-teman, kita sudah sampai di pabrik Toren. Kita lanjut untuk poin selanjutnya di vlog selanjutnya. Teman-teman, ketemu lagi, lanjut lagi videonya ya. Tapi kita nggak akan membahas tentang sejarah lagi, karena saya mau kasih lihat antum kondisi di ini wilayah perbatasan ya. Min huna ila hudud akam kilo? تقريبا Kilo. اقل من كيلو كمان. Ini kita jaraknya kurang dari 1 kilo dengan pagar pembatas Zionis Israel. Ya, karena kawasan industri di Gaza ini teman-teman itu letaknya memang di sebelah timur, dekat dengan kawat pembatas dan jauh dari pemukiman. Kita lihat di sini, ya, ini ada barang-barang rongsokan yang hancur dari bangunan-bangunan yang dibombardir. Seperti sudah saya sampaikan, kita akan menuju ke pabrik tempat pembuatan toren atau drum air yang akan kita bagikan ke rumah-rumah warga miskin yang tidak tersedia akses, yang tidak punya akses mendapatkan air minum. Sabar kawan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di pabrik pembuatan toren dan drum. Kita akan lihat. Oke. Jadi ini cetakan toren-toren sesuai ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar. Teman-teman harus paham ya, toren itu ada 2 jenis. Ada toren warna hitam, itu untuk diisi air yang bukan air minum. Jadi air untuk mandi, air untuk nyuci baju, air bersih ya, itu ditampung di toren hitam. Sementara toren putih, ini toren yang khusus untuk menampung air bersih, air minum. Dan rencana kita insya Allah minggu depan akan mendistribusi 100 toren untuk air minum. Kita akan distribusikan di wilayah selatan jalur Gaza. Kita lihat. هذا خزان 3 طبقات زي الاولاني ابيض والنص اسود من جوا ابيض. Jadi ini ada 3 lapisan. Lapisan awal, lapisan luar ini lapisan putih, lapisan tengahnya hitam, lapisan dalamnya lapisan putih.
yang higienis ya, sudah standar pemerintah Kementerian Kesehatan di Palestina.